salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 dan dengan saya sendiri Zahwa Bila Khalifi dengan NIM 241366033 dari Prodi Geografi Non-Pendidikan. Saya Sunnah dengan NIM 243299096 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya Syiran Salsabila dengan NIM 2404629. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Dan saya Taurik Arifki dengan NIM 2432997 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya Zulfadri dengan NIM 2413654 dari Prodi Geografi Non-Pendidikan. Nah, sudah selesai kami memperkenalkan dirinya. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil wawancara kelompok kami dengan Yayasan Nur Aini Perempuan atau disingkat dengan WCC dengan Ibu Rahmi Merianti mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan pemilih di lapangannya. Dari hasil wawancara tersebut, kelompok kami mendapatkan beberapa informasi penting yang menggambarkan bagaimana pendidikan pemilih itu dilakukan, apa saja kendalanya, dan langkah apa yang bisa ditingkatkan untuk kedepannya. Jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana bentuk pendidikan pemilih yang dilakukan selama ini. Berdasarkan survei yang kami dapat, jawaban dari narasumber kami yaitu dari penjelasan Yayasan Nur Aini Perempuan atau WCC, kami mengetahui bahwa pendidikan pemilih yang selama ini dilakukan ternyata belum menyasar seluruh kelompok masyarakat. Padahal semestinya pendidikan pemilih ini mampu menjangkau semua lapisan, seperti pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, hingga kelompok rentan lainnya. Bentuk kegiatan yang dilakukan selama ini biasanya berupa sosialisasi dengan media poster. Namun, media ini dianggap kurang efektif karena tidak cukup menarik perhatian, sulit dipahami, dan belum mampu menjangkau kebutuhan informasi semua kelompok pemilih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan narasi dari pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kendala yang ditemui saat pelaksanaan pendidikan pemilih di lapangan. Jadi di lapangan ditemukan berbagai kendala yang cukup serius. Misalnya media sosialisasi yang digunakan belum ramah bagi penyandang disabilitas. Seharusnya pendidikan pemilih melibatkan juru bicara isyarat agar informasi bisa diterima baik oleh teman-teman yang tuli. Selain itu, ukuran tulisan pada poster yang digunakan seringkali terlalu kecil sehingga sulit dibaca. Apalagi bagi lansia atau mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan. Jika masalah ini dibiarkan, maka pesan pendidikan pemilih tidak akan sampai secara maksimal dan tujuan utama untuk mencerdaskan pemilih pun tidak tercapai. Sekian dari saya. Selanjutnya, pertanyaan bagaimana kerjasama yang dibangun dengan pihak terkait selama ini dalam pelaksanaan pendidikan pemilih, misalnya dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, Bu Rahmi mengatakan bahwa untuk kerjasama yang sudah dilakukan selama ini biasanya berupa pengumpulan para pemilih untuk mengikuti kegiatan pemilih. Dengan cara tersebut, informasi tentang kepemiluan bisa langsung diberikan kepada masyarakat. Namun cara ini masih bisa ditingkatkan lagi, misalnya dengan menggunakan metode yang lebih interaktif, media digital yang lebih menarik, atau melibatkan komunitas lokal agar pesan yang disampaikan bisa lebih merata dan diterima dengan baik oleh semua kalangan. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana meningkatkan partisipasi politik generasi muda saat ini. Yayasan Nur Aini Perempuan WCC menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Anak-anak muda perlu dilibatkan secara aktif, misalnya melalui diskusi-diskusi politik yang terbuka dan menarik. Dengan begitu, mereka bisa memahami isu-isu politik dengan lebih baik, sehingga membangun kesadaran kritis untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Harapannya, generasi muda tidak hanya menjadi pemilih pasif, tapi juga pemilih yang cerdas, kritis, dan peduli terhadap masa depan bangsa. Baik teman-teman sekalian, jadi hasil dari kesimpulan wawancara yang sudah disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok pada
pada saat ini itu belum menjangkau semua kelompok, terutama dalam pemilih pemula, perempuan, dan juga bagi kaum disabilitas, dan juga khususnya lansia. Jadi pada media sosial itu masih kurang efektif, sehingga pesan tersebut tidak sampai sepenuhnya tersampaikan. Karena itu dibutuhkan beberapa metode yang lebih efektif dan juga menarik. Jadi kita memerlukan adanya peningkatan partisipasi politik dari anak muda agar lahir pemilih yang cerdas dan juga kritis. Baik teman-teman semuanya, demikianlah video narasi wawancara kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.